إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم ثم المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ زين البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن الشرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن الوهاب سيد عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد سيد عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالم بن سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني الروح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Dan kata Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz jaa rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima. Qala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Artinya adalah pada antara satu masa kami pada sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba datang akan dia seorang laki-laki daripada Bani Salamah. Maka berkata ia, ya Rasulullah, adakah tinggal atasku daripada berbuat kebajikan akan dua ibu bapakku, sesuatu yang aku perbuat kebajikan akan keduanya dengan dia kemudian daripada mati keduanya itu. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan
yaitu sembahyang atas keduanya, mengucap istighfar bagi keduanya, dan meluluskan janji keduanya, dan memuliakan kekasih keduanya, dan menghubungkan qarabah yang tiada diperhubungkan melainkan dengan keduanya itu. Maksudnya kita anggap ada sebuah pertanyaan, bagaimana seseorang bertobat ketika kedua orang tuanya di saat hidup, kemudian dia sadar ingin berbakti kepada dua orang tuanya? Bagaimana caranya? Yang kedua, adakah lagi cara seseorang ingin berbuat bakti kepada ibu bapaknya walaupun setelah meninggal dunia? Dua pertanyaan itu dijawab dalam hadis dari Malik bin Rabi'ah. Beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz jaa rajulun min Bani Salamah. Ketika kami duduk-dudukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dudukannya dalam hadis ini kada dijelaskan, tapi bisa dipahami. Kada mungkin Rasulullah duduk di gardu, kada mungkin Rasulullah duduk-dudukan di pasar. Rasulullah itu kada jauh dari Masjid Nabawi. Ada kemungkinan besar dudukannya ini adalah di Masjid Nabawi. Saat dudukan itu izja'a rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki ini dalam hadis tidak dijelaskan siapa namanya, namun diketahui sukunya. Dia dari suku Bani Salamah, namanya tidak disebutkan. Faqala, lalu laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barisilah, hal baqiya alayya, dan ala min birrin, salah, hal baqiya alayya min birrin abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, adakah masih bagi ulun cara untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada ibu bapak ulun, yang dengan cara itu ulun bisa berbuat baik dengan bapak ibu ulun setelah mereka meninggal dunia? Bahasa kita, ya Rasulullah, ini orang kematian abah mama, lalu dia ingin berbuat bakti kepada abah mama. Apakah dia tadinya durhaka? Boleh jadi. Apakah dia sebelum meninggal abah mama kurang berbakti? Boleh jadi. Atau memang sudah berbakti tapi ingin berkelanjutan berbakti kepada orang tua. Ada lagi ya Rasul, caranya lawan ulun, dengan cara itu ulun bisa berbakti kepada kedua ibu bapak ulun. Qala, kata Nabi, na'am, iya, iya. Tapi laksanakan ini. Pertama, as-salatu alaihim. Di sini kalimatnya sembahyang. Sembahyang atas keduanya. Lah, sembahyang atas keduanya. Lalu pemahamannya ada beberapa hal. Pertama, as-salatu alaihima ini maknanya mendoakan. Karena as-salah bil lugat ad-doa. Salat
dalam bahasa diarti doa. Jadi David maksudku as-salatu alaihima ay ad-du'a'u lahuma, mendoakan bagi kedua ibu bapa agar Rabbi ufirli wali hidayah warhamhuma dan seterusnya lah doa untuk ibu bapa. Yang kedua, boleh jadi sembahyang ini adalah sembahyang memang, lalu kita arti sembahyang hadiah. As-salatu alaihima, di samping doa, sembahyang hadiah atas ibu bapak. Nah, sembahyang hadiahnya ini sudah ada dalam kitab Syarah Sitin. Tinggal bisa katanya, bisa ada. Bayang hadiah bisa. Bisa. Hafal. Ada hafal. Boleh bisa buat bayang hadiah. Nah, ini dilancari. Dilancari. Satu, doa dan sembahyang hadiah. Wal istighfaru lahuma. Yang kedua, mengistighfarkan bagi keduanya. Beristighfar untuk keduanya, ibu bapak, dengan ucapan Rabbighfirli wali walidayya. Boleh astaghfirullahal azim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfarkan. Istighfarkannya berapa kali? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sekurangnya 50 kali sehari. Sekurangnya 50 kali sehari. Artinya habis sembahyang 10 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 10 kali. Kalau 50 waktu, 5 kali waktu berarti 50. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah dijelaskan oleh sebahagian ulama, siapa yang mengistighfarkan kedua ibu bapaknya sehari 50 kali, baik masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia, maka dia dimasukkan dalam golongan orang yang berbakti dan menunaikan haknya kepada ibu bapaknya. Sudah kayak kita belajar Al-Majalisus Saniyah sudah tahu. Ada dulu. Ada rahmat kada tahu. Oh, kada tahu. Ada dulu dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Siapa yang mengistighfarkan ibu bapaknya sehari 50 kali, maka orang itu dimasukkan dalam, dikatakan berbakti dan menunaikan hak terhadap orang tuanya. Yang ketiga, wa imfazu ahdihima, dan meluluskan janji keduanya. Meluluskan janji keduanya. Maksudnya dulu
kalau orang tua kita ada berjanji, umpama orang tua kita berjanji bahwa tanah yang ada di belakang rumah itu diberikan kepada si fulan, lakukan janji itu. Dulu ibu bapak kita berjanji agar anak kita itu disekolahkan ini, lulusakan janjinya, termasuk amanahnya. Kalau mama abah kita ada amanah, maka laksanakan janji dan amanah kedua ibu bapak. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman ibu bapaknya. Mana kawan abah, mana kawan mama, muliakanlah teman abah, muliakanlah kawan abah, hormati. Nah, berikut wasilaturrahimi, dan menyambung silaturrahmi allati la tusalu, yang tidak bisa disambung illa bihima, kecuali dengan ibu bapak kita. Maksudnya, sambunglah silaturahmi yang selama ini dijalin oleh orang tua. Kemana abah kita bersilaturahmi? Ayo sambung. Seandainya dulu, ini contoh aja mana? Dulu abah kita berguru ke sepulan, bersilaturahmi terus. Nah sekarang meninggal, sambung. Sambung. Dulu abah kita, mama kita ketujuh bailang ke wadah si fulan. Begitu meninggal, sambung. Nah, maka dengan 5 perkara ini seseorang bisa dikatakan berbuat baik, berbuat bakti kepada orang tuanya, sekalipun ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Kalau kena umrah, ada orang dulunya wani lawan kuitannya sudah mati 10 tahunan, sekarang dia tobat, anaknya tobat, datang ke rumah Guru Umar, ulun betakun, dulu kami zaman hidup selalu menyakiti orang tua. Sekarang kami sadar ingin berbuat baik kepada orang tua. Adakah caranya? Nih padahal nih caranya hadis. Pelajari ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Inna min abarril birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Artinya bahwasanya setengah daripada yang terlebih baik kebaikan itu, yaitu bahwa engkau menghubungkan seorang laki-laki dengan berbuat kebajikan akan orang yang dikasihi oleh bapaknya. Maksudnya, di antara kebaktian atau berbuat kebaikan, sesuatu yang sangat baik untuk orang tua kita, yaitu engkau menyambung kembali tali kasih sayang terhadap orang-orang yang dulunya disayangi, dicintai oleh abah dan mama kita.
Gampang contohnya. Kambisi abah. Dulu abah sayang banget dengan keluarga si Fulan, sekalipun tidak ada ikatan keluarga, tapi ada hubungan khusus, ada hubungan kasih sayang terhadap keluarga itu. Apakah dia talinya menjadi saudara angkat atau yang lain-lainnya? Maka begitu abah meninggal dunia, salah satu kebaktian kebaikan untuk kedua orang tua, maka hubungkanlah kembali tali kasih sayang itu. Jangan begitu meninggal habis saya sudah kisah, jangan. Bahkan itu bagian daripada yang sangat baik, kebaktian terhadap orang tua. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati 'alal waladi di'fani, dotnya baris ke bawah. Birrul walidati 'alal waladi di'fani. Bermula berbuat kebajikan akan ibu bapa atas anak itu dua ganda, yakni adalah hak ibu atas anak itu dua ganda daripada hak bapak atas anak, karena ibu itu sangat susah daripada bapak pada ketika beranaknya dan pada ketika mentarbiyah akan dia daripada kecil hingga besarnya. Barangkali ia semalam malam dan sehari-hari tiada tidur sebab mengawalkan anaknya itu. Maksudnya kebaktian seorang anak terhadap ibunya itu dua kali lipat daripada kebaktian terhadap bapaknya. Lah, bahasa kampungnya kita ini berbakti lawan mama lebihi daripada berbakti lawan abah. Lebihnya dua kali lipat. Jakanya digambarkan duit, memberi abah 1 juta, maka berilah mama 2 juta. Menukarakan pakaian, menukarakan tapih lawan abah selembar, maka lawan mama 2 lembar. Itu rahmatnya. 2 kali lipatlah kebaikan itu. Kenapa? Nah, kata beliau, mama itu lebih susah daripada abah. Mama itu lebih susah daripada abah, kesusahan yang tidak dialami oleh abah. Abah kadang akan pernah mengalami kesusahan ini. Pertama adalah kesusahan mengandung sekaligus melahirkan. Kada gampangan benar. Mengandung 9 bulan 9 hari, kemudian kesusahan dalam melahirkan. Adalah abah. Dada. Yang kedua adalah kesusahan dan kepayahan dalam mengawal, dalam mentarbiyah, dalam maharagu dan mendidik. Nang kada guring siang malam itu siapa? Siapa? Mama, bukan abah. Bukan abah. Kenapa? Karena nang menyusui anak itu bukan abah, pasti mama. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimar radha'ah. Seorang ibu atau para ibu itu menyusui anaknya kalau mereka ingin sempurna 2 tahun.
Coba bayangkan, dikira nyaman nyusui anak. Kok kada gampang-gampang. Dengan masa 2 tahun kada kakaruan guring, kada karuan makan. Kenapa? Karena menyusui anak. Yuri, gampang. Mana menyusuinya, mana memandiinya, mana menyalini, mana kena kamihnya, kena tahinya, dan seterusnya. Adalah dialami Abah. Berapa lama? Ini hanya menyusui, benar. Nyusuinya 2 tahun kalau dia ingin sempurna. Kalau maharagunya, mentarbiyahnya bukan 2 tahun. Berapa tahun? Jangan-jangan sampai umur 6 tahun. Umur 4 tahun masih sekolah TK, masih diantar, masih di apa, ada abahnya lah. Dan ini supaya sadar, laki-laki pundukan supaya sadar. Dan itu benar, sebenarnya dalam hukum fikih bukan kewajiban dia. Menyusui itu bukan kewajiban seorang istri. Mentarbiyah itu bukan kewajiban seorang istri. Maharagu itu bukan kewajiban seorang istri. Kalau bahasa Arabnya menghadonah. Bukan. Makanya tradisi Arab benar, menyusu diupahakan, menjaga diupahakan, diupahakan. Dalam fikih benar, ketika seorang istri merasa disakiti oleh suaminya, lalu dia minta upah semasa menyusui anak, semasa mendidik maharagu anak, boleh. Hitungnya berapa? Kepayahanku menyusui, belum lagi tenagaku, belum lagi ke yang lain-lainnya, berapa? Ini bagi suami. Bagi seorang anak, coba rasakan. Nang kayak apa? Dari mengandung sampai melahirkan 9 bulan 9 hari, kemudian menyusui sampai 2 tahun, kemudian maharagu mendidik sampai 6 tahun. Anggaplah tanyaman benar sampai 5 tahun. 5 tahun sudahnya bisa berjalanan, tapi tetap bajunya, membersih awaknya, apanya, ya umanya juga. Berapa tahun? Hampir, kita anggap 6 tahun juga, kalau kada 7 tahun. Bayangkan kita. Nah, sehingga karena kesusah payahan seorang ibu dibanding kesusah payahan seorang abah, itu kada sebanding. Makanya 2 kali lipat. Berbaktilah kepada ibumu 2 kali lipat baktimu terhadap bapakmu. Seandainya kamu memberi duit lawan abah 1 juta, lawan mama 2 juta, bergabung aja mama lawan abah berpisah. Ulang mana? Nih mama lawan abah berpisah. Broken home ngarannya, broken home. Kemana harus lebih baik? Ke mama. Ke mama. Memberi abah duit 500.000, berarti mama 1 juta. Timbul kalimat, umpama juga timbul kalimat, mama dulu kada maharagu ulun. Kenapa? Karena mama ingin mencari kesenangan sendiri. Setelah menyusui, habis menyusui ulun, mama kawin. Demi cinta meninggalkan anak. Umpama
Lalu anak ini kecewa. Itu kan cuma satu. Mengandung, melahirkan, menyusui, tetap dilakukan mama. Nang kada tuh mulai genal aja. Paham? Mulai genal tuh. Apakah itu menggugurkan kebaktianmu kepada orang tua? Jangan. Karena kadang-kadang bisa kayak itu, Bat. Aku kada diharagu mama jujur. Mang meranakakan siapa? Ya kalau itu lampiasan kekecewaan atas sikap seorang anak kepada orang tua. Terus maunya mama maharagu ulun. Berarti mama kada boleh kawin deh. Ayo. Mama kada boleh kawin. Coba hari. Ini bini-bini ya. Bisa anak 2. Nang seikong umur 10 tahun. Nang seikong 5 tahun. Inya hanya berumur 30 tahun. Hanya 30 tahun umur. Cerai. Ada pondokan hendak. Pondokan jujur ya. Aku bilanya membawa anak, aku kada sanggup. Lalu padahal kehendak bini-bini ini kalau janda itu sepaket. Kada mau emaknya aja. Kan gitu, pakitannya adalah anaknya. Cuma pondokan buka-bukaan bila mau akur bila kada-kada. Aku kada sanggup bila sepaket. Kan gitu tuh. Ya kalau Rahmat bolehlah. Boleh aja, terbuka aja. Aku kada sanggup sepaket. Maka bingunglah umpamanya antara cinta dan anak. Handa kada hakun katia cinta lawan rahmat. Gitu. Dihakuni dimampa anak nang 2 nene. Ya kada. Lalu ngarannya dilematis. Ketika umaknya ini mengambil sikap, ayuha, aku berhak hidup bahagia. Kawin dengan rahmat. Anak 4 siapa? Siapa nang jadi korban? Nenek. Pat nini aja dulu ya. Nini nama ingon. Ya kada. Nah, ketika nang 2 ini ganal, dia pasti kecewa banget. Teganya mama. Wah gitu, teganya mama, purunnya pang mama hanya demi cinta menelantarkan hidup kami. Ujar umanya, mama pun hendak juga hidup bahagia. Karena itulah pilihan mama nang sudah lawas didambakan. Dan kenyataannya mama bahagia. Terus menelantarkan kami, kada. Kan diberi makan nih, karena kada bogabong hidup aja. Nah, si anak kada boleh durhaka. Kenapa? Karena ibumu tetap yang mengandung dan melahirkanmu setengah mati, ibumu yang menyusuimu, sekalipun ibumu dalam mengawalmu kada sampai dewasa. Masalahnya itu aja. Dan ini banyak mana yang terjadi. Nang terjadi ini rahmat permasalahan hidup sekarang ini. Kenapa? Hasil survei mana? Hasil survei itu hanya penelitian didasari bukti bahwa di mana-mana daerah tingkat perceraian semakin tinggi, termasuk di Barabai. Apabila tingkat perceraian semakin tinggi, bila kada percaya benar datangi ke pengadilan agama, datanya mana? Tahun 2002 ini yang bercerai berapa? Tahun 2001 berapa? Umpama tahun 2001 yang bercerai dalam masa setahun
hanya 100. Ternyata tahun 2002 ini yang bercerai 200, berarti 2 kali lipat ke. Nah, maka rahmatai banyak juga janda. Nang 100 belum habis kawinan, belum habis lagi, datang lagi stok 200. Kata. Nah, sekarang hati-hati lah, diteliti lagi akibat apa perceraian ini. Akibat 2 hal. Pertama, ekonomi. Yang kedua, akibat ekonomi, ya 3 lah anggap ditambahin, perselingkuhan. Yang ketiga, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, perceraian ini terjadi karena ketidakmatangan diri orang yang berumah tangga. Bahasa kita kawin keanuman. Keanuman kawin. Berarti sekarang ini barang stok janda muda sin banyakan karena anum. Ini rahmatnya yang dimaksud ini nih. Ditakuni kenapa ikam hendak cerai? Muda aja masih. Justru karena muda inilah ulun hendak cerai. Mun sudah tua kada payu lagi. Kan gitu. Rek, coba pian rasakan. Laki ulun penamparan KDRT, apa ulun harus bertahan demi anak? Apa ulun harus seripuk sampai mati ditampar bini aja terus? Lebih baik ulun sekarang minta cerai, ulun masih anu. Uji seikong bersabar, iya bersabar, ujung-ujungnya umur tua hanya cerai, pas. Apalagi expired lagi. Alih kepada lain lalakian kan ada expirednya. Nah, lalu janda muda beranak 2, umurnya 30. Sekarang yang namanya janda muda, janda tua bertebaran, bergentayangan di media sosial. Tetap kira hati-hati kamu media sosial, ayo bah janda amurangnya jerai. Hati-hati bertebaran janda-janda di media sosial, termasuk TikTok. Itu. Nah iya, umur 6 benar. Berhak hidup hendak bahagia, kemudian hendak juga ditanggung jawab. Ya kalau ada pondokan, uji pondokan, ayo aku bertanggung jawab, cuma kada sanggup bebuntut nih. Mau kada mau harus pilih dulu, pilih aja kada bapak. Asal neneknya mau mengun, munjar neneknya, aku ikam manuai jangan nak mengun anak ikam nenek nah. Aku mengingun diriku aja kada kawa, ulun main kada kawa, ulun dah kawin. Disinilah reaikina banyak anak-anak kecewa kepada mama lawan abah, lalu terjadi kedurhakaan. Jangan, karena 2 susah payah tetap ada lawan
ibu kita. Habis. Kemudian adapun segala hak anak ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.